Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bersiap memungut pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan di peer-to-peer lending. Nantinya, lender maupun borrower di peer-to-peer lending akan dikenakan pajak. Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa Ditjen Pajak, Bonarsius Sipayung mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesamaan level of playing field antara jasa keuangan digital dan konvensional. Aturan yang tengah disiapkan nantinya dibahas bersama Asosiasi Perusahaan Teknologi Finansial karena perusahaan industri digital memiliki karakter dan ekosistem yang berbeda dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, ikut angkat bicara soal investasi Tesla di Indonesia. Bahlil menegaskan bahwa sampai saat ini lobi dengan Tesla masih negosiasi. Oleh karena itu, Bahlil menyatakan negosiasi Indonesia Tesla tidak layak disebut batal atau hengkang. Perusahaan milik Elon Musk dikabarkan tengah mendekati tahap akhir untuk mencapai kesepakatan memproduksi mobil listrik di India. Meski hampir jadi membangun pabrik di negeri Bollywood, pemerintah Indonesia tetap melakukan lobi dengan Tesla. Bila di India disebutkan Tesla akan berinvestasi di pabrik mobil listrik, sementara di Indonesia dikabarkan mereka lebih berminat untuk berinvestasi di sistem penyimpanan energi atau power bank raksasa. Otoritas Bursa Efek Indonesia kembali memperpanjang suspensi perdagangan efek saham di pasar reguler dan pasar tunai untuk 20 perusahaan tercatat. Perpanjangan suspensi ini lantaran hingga 22 Februari 2021 yang merupakan batas akhir pembayaran denda pelaksanaan public expose. 8 emiten perdagangan efek sahamnya dihentikan sementara di pasar reguler dan tunai. Sementara 12 emiten lainnya disuspensi pada semua pasar. Berdasarkan Peraturan Bursa Efek Indonesia, emiten wajib melakukan public expose atau paparan publik tahunan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun. Jika melanggar, emiten akan dikenai denda yang harus dibayar selambat-lambatnya 15 hari kalender terhitung sejak sanksi tersebut dijatuhkan oleh bursa. Jika tidak, maka otoritas BI melakukan penghentian sementara perdagangan saham emiten di pasar reguler sampai dipenuhinya kewajiban pembayaran denda. Bank Indonesia telah membeli surat berharga negara dari pasar perdana 40,7 triliun rupiah. Pembelian tersebut dilakukan BI sejak awal Januari hingga 16 Februari 2021. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Yoga Afandi menjelaskan, pembelian SBN terdiri dari 18,1 triliun rupiah dari mekanisme lelang utama dan 22,6 triliun rupiah melalui mekanisme GSO. Sepanjang 2020, Bank Sentral telah melakukan pembelian dari pasar perdana sebesar 473,4 triliun rupiah untuk pendanaan APBN 2020. Kebijakan ini merupakan bagian dari kesepakatan burden sharing pemerintah dan Bank Sentral. Sementara persentase kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia kian meningkat. Hingga 16 Februari 2021, BI sudah mengantongi hampir 11% kepemilikan surat berharga negara. Harga minyak mentah dunia diramal akan semakin bullish di tahun ini. Dua bank investasi skala global memprediksi harga emas hitam ini bakal meroket. Morgan Stanley memperkirakan harga minyak mentah Brent naik menjadi $70 AS per barel pada kuartal ketiga 2021 akibat kondisi pasar yang lebih baik dan didukung dengan peningkatan permintaan mendukung kenaikan harga minyak. Di sisi lain, Goldman Sachs ikut memberikan ramalan bullish untuk harga minyak mentah. Goldman Sachs memprediksi harga minyak bisa menyentuh $75 AS per barel di kuartal 3 2021. Disrupsi produksi minyak di AS membuat harga si emas hitam sempat tembus rekor tertingginya dalam 1 tahun terakhir di minggu ini. Namun aksi ambil untung para trader membuat harga minyak kembali terkoreksi. Pemulihan harga minyak dunia lebih cepat dari yang diharapkan, salah satunya terdorong karena keberhasilan vaksin COVID-19 di beberapa bagian dunia, serta keputusan OPEC Plus untuk menjaga produksi tetap rendah.